Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datang sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan rataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Jemaat yang dikirimi surat oleh Yakobus ini saya katakan adalah satu jemaat yang malang, di mana kita melihat bahwa mereka adalah satu jemaat yang banyak mengalami penantangan, kesulitan dari orang luar karena mereka beriman kepada Kristus. Tetapi di pihak lain yang membuat mereka jauh lebih malang lagi, jauh lagi menyedihkan hidup mereka adalah karena ada sengketa dan pertengkaran di antara mereka. Itulah yang membuat penderitaan dan kesulitan mereka jauh lebih miris lagi, jauh lebih menyedihkan lagi. Karena antara mereka satu dengan yang lainnya saling menyakiti, saling melukai. Yang seharusnya mereka saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain tengah kesulitan oleh karena iman mereka. Tapi inilah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka bersengketa? Apa yang menyebabkan mereka bertengkar? Kalau kita melihat pasal demi pasal, ada berapa penyebab yang membuat bisa menjadi potensi membuat mereka bersengketa dan bertengkar. Misalnya kalau kita melihat di dalam pasal yang kedua, ada orang yang melayani dengan memandang muka, firman Tuhan katakan. Kalau ada orang kaya, mereka begitu menghormati dan menempatkan mereka di tempat-tempat terhormat. Tetapi kalau ada orang miskin, mereka mengesampingkan mereka sedemikian rupa dan menempatkan mereka di tempat-tempat yang tidak pantas. Dan kita melihat ini bisa menjadi satu potensi adanya sengketa dan pertengkaran. Dan yang kedua, kalau kita lihat pasal yang ketiga, kita dapatkan ada orang-orang yang ingin menjadi guru. Bahkan dikatakan banyak mereka ingin menjadi guru. Satu pekerjaan yang baik menjadi guru, apalagi menjadi guru rohani. Tapi kemudian itu menjadi masalah adalah karena mereka ingin menjadi guru dengan motivasi yang tidak benar. Mereka ingin menjadi guru, mereka ingin mengajar karena mereka menganggap ini adalah suatu pekerjaan yang bisa mereka dapatkan pujian, mendapatkan kehormatan daripadanya. Jadi mereka tidak ada tujuan bagaimana bisa membangun iman itu yang terutama dan mempermuliakan nama Tuhan. Hal inilah yang membuat ini menjadi masalah. Apalagi dapatkan bahwa mereka tidak dapat mengekang lidah mereka sebagai guru-guru yang harus menjadi contoh sebelum mereka mengajar. Mereka justru tidak dapat mengekang lidah mereka. Dengan mulut yang sama, dengan lidah yang sama, mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi dengan lidah yang sama, dengan mulut yang sama, mereka memfitnah.
sesama mereka, mereka mengutuk saudara mereka. Hal ini adalah potensi yang kedua, bisa terjadi sengketa dan pertengkaran. Dan di lebih jauh lagi kita lihat pasal yang kelima, kita dapatkan ada orang kaya yang mempekerjakan saudara-saudara mereka, dan bagaimana dia menahan upah mereka padahal dia sudah panen, dan bagaimana dia berfoya-foya dan tidak memikirkan ada banyak saudara-saudaranya yang dalam keadaan kekurangan. Hal inilah yang kita melihat bisa menjadi potensi adanya sengketa dan pertengkaran. Tetapi kalau kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca tadi, perikop yang kita baca tadi, firman Tuhan katakan bahwa mereka bersengketa, mereka bertengkar, itu disebabkan oleh karena nafsu yang ada di dalam diri mereka yang berjuang di dalam tubuh mereka. Dengan kata lain, dengan tegas firman Tuhan katakan bahwa mereka bersengketa, mereka bertengkar, itu disebabkan hawa nafsu mereka. Inilah kebenaran firman Tuhan. Dua pihak bisa menyatakan kebenaran mereka dengan menyatakan kesalahan orang lain. Mereka bisa cari kesalahan orang lain dengan menunjukkan kebenaran mereka sendiri di dalam pertengkaran dan sengketa yang mereka lakukan. Tapi firman Tuhan katakan penyebab utama daripada sengketa yang terjadi antara kamu, pertengkaran di antara kamu adalah hawa nafsumu. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu dari kata hedone. Dari hedone inilah muncul kata hedonisme, yang hidup dan tujuannya adalah mencari kesenangan, menikmati kesenangan yang cenderung membawa kepada dosa, berfoya-foya. Maka kalau sekarang kita dengar ada istilah polisi hedon, artinya dia suka berfoya-foya, tapi gajinya tidak seberapa. Dia bisa pakai kemeja puluhan juta, tas istrinya yang puluhan bahkan ratusan juta. Dia bisa punya mobil yang miliaran, rumah miliaran, padahal gajinya nggak seberapa. Ini contoh hedon. Tapi hari ini kita mau renungkan tentang hawa nafsu ini. Apa yang firman Tuhan ingin tunjukkan? Apa yang menjadi penyebab adalah hawa nafsu? Firman Tuhan katakan hawa nafsu ini bicara tentang sesuatu yang ada di dalam manusia, yaitu hati yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, yang dasarnya disebabkan oleh karena dosa yang menguasai hidup manusia. Itulah hawa nafsu, yaitu sifat hati yang hanya memikirkan kepentingan sendiri, dan dari dalamnya bisa lahir keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang membuat manusia baik itu terutama hari ini bicara tentang orang percaya, yang merusak kehidupan moralnya, integritasnya, rohaninya. Dan kalau dia terus hidup di dalam keadaan seperti itu, akan terus merusak dia. Mungkin kita katakan, bukankah Roh Kudus ada di dalam dia? Roh Kudus berkarya di dalam dia. Benar, Roh Kudus berkarya di dalam dia. Dan Roh Kudus memberikan keinginan-keinginan yang baik di dalam kehidupan kita, yaitu keinginan roh yang membawa kita supaya hidup damai, sukacita, menjadi peramah, pendamai, dan juga menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan kasih. Tapi keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging, dan itu terus berjuang di dalam tubuh. Yang mana kita beri makan jauh lebih banyak, itulah yang akan berkuasa. Yang mana kita terus turuti, itulah yang akan berkuasa di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bagaimana di dalam hidup kita supaya kita bisa mengikuti keinginan roh adalah bagaimana kita mendekatkan diri pada Tuhan melalui perenungan firman Tuhan, melalui ibadah-ibadah, melalui persekutuan kita secara pribadi kepada Tuhan, melalui satu dan sebagainya, membuat kita semakin dekat pada Tuhan, supaya ada keinginan roh yang menguasai hidup kita, bukan hawa nafsu. Tetapi tak kalau orang itu dikuasai oleh hawa nafsu, hidup menuruti hawa nafsu, maka dia akan semakin rusak dan jauh lebih rusak daripada seharusnya anak-anak Tuhan yang beda dengan orang dunia.
Kalau kita perhatikan orang yang mengikuti hawa nafsu, dia punya keinginan tapi tidak tercapai, firman Tuhan katakan. Karena memang tidak bisa tercapai, tidak bisa terpuaskan. Orang yang mengikuti keinginan daging, hawa nafsu, itu akan kering secara rohani, akan menjadi kosong jiwanya, yang membuat dia terus mencari dan tidak pernah terpuaskan. Walaupun dia terus memuaskan diri dengan berbagai macam cara, dia tidak menemukan. Dan akhirnya menjadi apa? Dia membunuh, firman Tuhan katakan. Dia iri hati, tapi itu pun tidak membuat dia mencapai tujuannya. Akhirnya dia bertengkar dan berkelahi, firman Tuhan katakan. Menjadi tambah rusak. Orang yang terus hidup di dalam hawa nafsu, tidak mau berpaling kepada keinginan roh, dipimpin oleh bagaimana Roh Kudus berkarya di dalam hidup, dia akan semakin rusak sedemikian rupa. Dan sebab itu firman Tuhan katakan, dia harus bagaimana memperbaiki hidupnya di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan nanti perikop di bawahnya. Tapi hari ini kita melihat firman Tuhan katakan membunuh. Di sini tentu bukan berarti dia kemudian ambil pedang, ambil pistol, bunuh orang. Bukan. Tapi bicara tentang di dalam dia ada penuh dengan kebencian, permusuhan kepada orang lain, bahkan saudara-saudaranya. Tidak heran kalau orang yang hidup dalam hawa nafsu seperti ini saling melukai, saling menyakiti, sangat menyedihkan. Dan kemudian ada iri hati, tidak senang lihat saudaranya senang, senang lihat saudaranya susah. Ada iri hati dan kemudian masuk, ada keinginan untuk bertengkar, berkelahi dan sebagainya. Kalau kita sudah ada di dalam situasi seperti itu, bertobatlah. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertobat, meninggalkan itu semua. Dan firman Tuhan katakan, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak berdoa. Dia tidak dapat apa-apa karena dia tidak berdoa. Hatinya, hidupnya kering. Karena dia tidak berdoa, dia tidak mendekatkan diri pada Tuhan. Dia tidak mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Karena dia tidak bagaimana memakai hidupnya untuk berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan dengan berbagai macam cara. Dan kalaupun dia berdoa, firman Tuhan katakan, dia berdoa hanya memenuhi keinginan nafsunya. Dan firman Tuhan itu adalah katakan doa itu adalah doa yang salah, yang tidak akan dijawab oleh Tuhan. Artinya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tragis sekali. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kita dalam perikop ini untuk bertobat. Dan kita melihat bahwa orang seperti ini, firman Tuhan katakan, adalah orang yang tidak setia. Orang yang hidup di dalam keinginan, suatu kehidupan yang dikuasai oleh hawa nafsu, adalah orang yang tidak setia. Tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Itulah orang-orang ini. Orang-orang ini, orang-orang yang hidup dalam keinginan hawa nafsu, adalah orang yang tidak setia. Jangan kita pikir aku sudah rajin kebaktian, aku sudah rajin melayani kok bilang setia. Kalau di dalam hati kita hanya mengikuti keinginan nafsu kita, dan kemudian diakibatkan dalam hidup kita terjadinya pertengkaran, permusuhan dan sebagainya. Kita harus bertobat. Artinya kita adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan, adalah orang yang perlu datang kepada Tuhan, mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan lebih jauh lagi kita melihat orang yang tidak setia itu seperti apa? Adalah orang yang bersahabat dengan dunia. Orang yang bersahabat dengan dunia. Bersahabat dengan dunia dalam pengertian apa? Bagaimana dia menikmati segala kenikmatan dunia yang cenderung membawa manusia jatuh dalam dosa. Jadi bukan semua kenikmatan, misalnya kita anggap itu dosa, kemudian ada spring bed yang bagus kita gak mau pakai karena kita anggap ini kenikmatan dunia dan kita mau tidur di tikar, ini yang rohani. Bukan seperti itu. Tapi kenikmatan dunia ini bicara tentang segala kenikmatan yang cenderung membawa manusia itu, cenderung membawa anak-anak Tuhan ke dalam dosa. Itu yang kita harus hindari. Bersahabat dengan dunia, kita jadikan dunia itu menjadi berhala. Tidak heran firman Tuhan katakan bahwa dia akan menjadi musuh Allah. Inilah orang-orang yang tidak setia
kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Dengan bagaimana? Menjauhkan hidup kita dari hawa nafsu yang menguasai hidup itu. Dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Dan menjauhkan hidup yang bersahabat dengan dunia. Menikmati segala kenikmatan yang cenderung membawa kepada dosa. Dan firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis dan dia akan menjauh daripada. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah. Ada ketaatan penuh kepada Tuhan. Taat. Bagaimana kita taat terhadap firman-Nya. Dan kemudian lawanlah si iblis. Apa artinya lawan si iblis? Bukan artinya kemudian kita menjadi orang yang usir setan, pergi ke rumah-rumah yang ada situ katakannya ada setan dan sebagainya, kita pergi ke rumah itu kemudian mengusir setan. Bukan. Atau kemudian kita cari orang yang kerasukan setan dan kemudian kita mengusir. Bukan. Kita bukan ghostmaster, ya. Kalau memang di hadapan kita berhadapan, ya kita lawan, kita usir dalam nama Tuhan. Tapi kalau tidak, tak perlu kita mencari begitu. Tapi apa yang dikatakan lawan? Lawan dengan apa? Dengan iman. Iman yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Dengan ketaatan terhadap firman Tuhan, kita melawan si iblis. Yang jauh lebih berbahaya adalah iblis yang terus menggoda kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, membawa kita hidup dalam kehidupan nafsu, membawa kita bersahabat dengan dunia. Itu yang jauh lebih berbahaya daripada orang yang kerasukan setan, ada rumah setan. Itu cuma intermezzonya setan. Tapi yang sesungguhnya adalah bagaimana dia bekerja dalam kehidupan manusia, terutama anak-anak Tuhan di dalam hatinya untuk menggoda dia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana kita melawannya? Dengan iman percaya kepada Tuhan, dengan iman terhadap firman, taat terhadap firman, kita melawan si iblis, maka dia akan lari daripada kita. Itulah yang difirmankan oleh kita. Dan firman Tuhan mengajak kita bagaimana ada ketundukan kepada Tuhan. Bagaimana kita melihat bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah berhala. Dan Allah cemburu terhadap itu. Karena berhala, Tuhan tidak senang kita anak-anak Tuhan mengadukan penyembahan berhala, berdekatan dengan ilah lain, baik itu dunia maupun dalam bentuk apapun yang mengasampingkan Tuhan. Kenapa Allah cemburu? Karena Allah mengasihi kita. Tapi kasih karunia-Nya lebih besar daripada itu semua. Walaupun demikian, dia datang dengan kasih karunia-Nya untuk bagaimana kita dibawa ke dalam pertobatan, untuk kita boleh percaya dan memperoleh keselamatan. Dan firman Tuhan katakan, dia membenci, dia menentang orang yang congkak. Kenapa? Karena orang yang congkak di dalam hatinya, dia tidak mau taat terhadap firman Tuhan. Dia menentang firman Tuhan. Apalagi kalau firman Tuhan menyatakan dosa dan kesalahannya, dia melawan. Dengan begitu dia tidak bisa dibawa ke dalam pertobatan, apalagi pertobatan yang sungguh. Dan firman Tuhan katakan, dia mengasihi orang yang rendah hati, orang yang mau taat, orang yang mau setia pada Tuhan, orang yang mau menyadari dia berdosa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan, mengakui dosanya dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Ada kesadaran untuk berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan mengasihi orang demikian. Dan Tuhan suruh kita bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka pada waktu kita akan ditinggikan. Merendahkan diri di hadapannya. Bagaimana kita memberikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepada Dia. Ada ketaatan penuh kepada Dia. Bagaimana kita memakai hidup kita untuk memuliakan Dia. Segala hormat, kemuliaan hanya kita berikan kepada Dia. Dan kita akan ditinggikan pada waktunya. Apa artinya? Bagaimana kita diangkatnya untuk semakin meninggikan dan memuliakan Dia, untuk semakin menjadi berkat. Maka kita akan mendapat bagian di dalam berkat itu. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan dalam